Hai semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Taniskala Arselinio dari kelas 11 IPS 4 absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang zaman pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari awal mendudukinya Jepang di Indonesia, peralihan kekuasaan dari kolonial Belanda ke Jepang, dan yang terakhir adalah kebijakan dalam pendudukan Jepang. Simak terus videonya ya. Dadah! Nah, yang pertama saya akan membahas bagaimana proses awal masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1945, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang mengerahkan seluruh kekuatan militernya sehingga Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan di tempat lainnya mendorong Jepang untuk melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yakni Inggris, Belanda, dan Australia. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 1945, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu juga tiba di Tarakan, Jepang disambut oleh tentara Belanda yang lebih dulu menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1945, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang dan Jepang mulai menduduki Indonesia. Selanjutnya, bagaimana proses Jepang menduduki Indonesia? Proses Jepang menduduki Indonesia dimulai dari menduduki Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942, kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Yang kedua, pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Ranggan, Rembang, dan Tuban. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menyerang Batavia. Pada 8 Maret 1942, Jepang juga berhasil menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerah kepada Panglima Jepang, yaitu Imamura. Sehingga sejak 9 Maret 1942, Indonesia menjadi kekuasaan Jepang. Bagaimana peralihan kekuasaan Belanda hingga dikuasai Jepang? Yes, betul jawabannya melalui Perjanjian Linggarjati. Apa sih Perjanjian Linggarjati? Yuk kita simak. Kalijati merupakan perjanjian antara Belanda dan Jepang yang dilakukan di Kalijati, Jawa Barat. Dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942, perjanjian ini berisi tentang penyerahan tanpa syarat pemerintah Belanda kepada pasukan Jepang. Dengan ditandatangani perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan membahas bagaimana kebijakan pada masa kedudukan Jepang. Pertama, kita akan membahas di bidang politik. Jepang menyebarkan propaganda mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan juga untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat untuk menanam pohon jarak. Yang kedua, Jepang menerapkan autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan untuk membangun fasilitas perang, tenaga kasar yang digunakan adalah kerja paksa atau romusa. Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam, terutama batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga adalah bidang sosial. Pada masa Jepang, rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. Akibatnya banyak romusa yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Yang keempat adalah bidang militer. Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam perang Pasifik, Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer. Yang kelima adalah bidang budaya. Pada masa kedudukan Jepang,
Bahasa Indonesia diizinkan digunakan komunikasi. Papan nama toko, rumah makan atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti semua menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda juga dilarang beredar. Terima kasih, semoga penjelasan dari saya bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Dadah.